FC Internews melaporkan bahwa Marcus Thuram telah menjalani tes instrumental di Humanitas Clinical Institute di Rozzano, dan hasilnya menunjukkan bahwa Marcus Thuram mengalami pemanjangan otot aduktor longus paha kanannya. Kondisi penyerang asal Prancis itu akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, menurut Sky Sport, Marcus Thuram akan absen sekitar 15 hari. Dia akan melewatkan pertandingan melawan Lecce dan Atalanta. Dia kemungkinan akan kembali antara pertandingan melawan Genoa dan Bologna. Dilansir FC Internews, keberhasilan melawan Atletico Madrid menentukan pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions untuk kemenangan Inter. Sebuah penampilan yang membuat tim asuhan Simone Inzaghi menjadi yang paling terwakili dalam tim terbaik minggu ini yang disusun oleh UEFA di akhir pertandingan putaran kedua ini, dan pemain Inter yang masuk ke dalam tim terbaik UEFA yaitu Yann Sommer, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni dan Marco Arnautovic. Penampilan Nicolo Barella melawan Atletico Madrid dianggap sebagai penampilan terbaik oleh banyak orang, dan menurut Corriere dello Sport, kontribusi Barella tidak pernah berkurang, dan tentu saja, saat momen penting musim ini dimulai, dia tampaknya kembali menjadi pusat persentase. Seseorang seperti Barella tidak akan terlihat aneh bahkan di lini tengah Manchester City dan Real Madrid. Dilansir Tuttosport, Liga Champions akan dimainkan dengan lebih banyak pertandingan, dan juga lebih banyak uang yang dipertaruhkan. UEFA memperkirakan akan mengumpulkan 4,4 miliar euro dari siklus baru Piala Eropa, di mana 3,3 miliar euro diantaranya akan didistribusikan kembali ke klub-klub yang berpartisipasi di Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi. Untuk Liga Champions, total hadiah uang untuk 36 peserta adalah 2,5 miliar euro, bonus partisipasi akan berjumlah 20 juta euro, 8 orang pertama yang diklasifikasikan akan menerima 2 juta euro, sedangkan 28 lainnya akan menerima 1 juta euro. Siapapun yang mengikuti babak 16 besar akan menerima 11 juta euro, perempat final 12,5 juta euro, semifinal 15 juta euro, final 20 juta euro, dan pemenang akan menerima 25 juta euro. Singkatnya, siapapun yang mengangkat trofi Liga Champions akan mampu mengumpulkan maksimal 155 juta euro. Pemain sayap asal Belanda yang kini bermain bersama Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong kepada Ziggo Sport mengatakan, bermain bersama timnas adalah hal yang diinginkan setiap pesepak bola. Tapi saya juga tahu persaingan di timnas sangat kuat. Saya tahu itu akan sulit bagi saya karena Denzel Dumfries adalah salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Cristiano Scapolo kepada news.superscommerce.it mengatakan, saya pikir Simone Inzaghi telah menjadi pelatih tingkat internasional. Dia punya semua kualitas serta waktu untuk bisa membawa Inter setinggi mungkin. Dia sudah meraih kesuksesan musim lalu, di final melawan Manchester City, dia menunjukkan betapa bagusnya dia dalam memimpin timnya ke level yang sangat tinggi. Dia adalah orang yang tepat untuk Nerazzurri. Dilansir FC Internews, pengamat teknis UEFA, Aitor Karanka berbicara tentang pertandingan Inter versus Atletico dengan mengatakan, Arnautovic memiliki pengalaman untuk bermain di pertandingan di level tinggi, dan dalam pertandingan jarak dekat. Dia menunjukkan pemahamannya tentang permainan, dia tahu bagaimana memanfaatkan ruang. Seiring berjalannya pertandingan, dengan semakin terbukanya jarak antara pertahanan dan lini tengah, dia mampu masuk ke ruang tengah tersebut. Arnautovic dan Inter meraih kemenangan sambil memberikan pelajaran kepada para pelatih tentang bagaimana dengan gerakan cerdas sebuah tim dapat menembus blok rendah. BP Severgnini kepada Corriere della Sera mengatakan, tidak ada tim yang kuat dan terorganisir seperti Atletico Madrid di Serie A.
Lautaro tidak mencetak gol, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco dan Darmian tidak mengalami malam terbaik. Namun sebaliknya, Frattesi, Carlos Augusto dan Dumfries masuk dengan turbo, bahkan Sanchez yang terkena tarantol pun melakukan tugasnya dengan baik, begitu pula dengan Arnautovic. Tahun ini, Inter menampilkan diri mereka secara berbeda setiap saat, berbahaya melawan Verona, dominan melawan Monza, metafisik melawan Lazio di semifinal Piala Super, berlatih dengan Napoli di ajang final Piala Super, ceroboh dan sedikit beruntung di Florence, unggul dengan tenang bersama Juventus, epik di Roma di tengah hujan, meluap dengan Salernitana, dan bersama Atletico, Inter mengejutkan dan dapat diandalkan. Luigi Garlando kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, kami bertemu 3 nama besar Eropa, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan kami, dan kemenangan Lazio dan Inter memiliki lebih banyak kesamaan poin. Nerazzurri memiliki kebijaksanaan taktis dan tradisi bertahan. Selain itu, Simone Inzaghi memiliki keunggulan fisik dalam skuadnya, kualitas teknis yang lebih baik, dan alternatif yang lebih berharga. Dia juga telah menambahkan agresivitas ofensif yang saat ini menjadikan Inter sebagai salah satu tim paling dominan di Eropa. Gianni De Biasi kepada TV Play mengatakan, Inter memainkan pertandingan yang hebat melawan Atletico Madrid. Mereka bahkan bisa menang dengan selisih lebih dari 1 gol, saya harap mereka bisa lolos. Saya berharap Simone Inzaghi bisa memiliki siklus kemenangan di Inter karena saya mengenalnya sejak saya memilikinya sebagai pemain di Carpi pada awal karirnya. Saya tidak mendukung tim manapun, tetapi saya mendukung mereka yang menawarkan sepak bola bagus seperti Simone Inzaghi. Saya tidak tahu kondisi Alexis Sanchez sekarang, tapi secara teknis dia luar biasa. Saya akan menceritakan sebuah anekdot dari masa saya di Udinese. Saya memiliki dia dan Juan Cuadrado, dan di akhir latihan mereka mencoba menggiring bola melewati satu sama lain. Alexis Sanchez selalu bisa melewati Cuadrado, sedangkan Cuadrado tidak pernah berhasil melewati Alexis Sanchez. Claudio Marchisio kepada Prime Video mengatakan, saya tidak setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa Calhanoglu kesulitan secara taktis saat melawan Atletico, dengan satu atau lain cara dia selalu berhasil membebaskan diri, itu ada dalam kekuatannya, itu juga terjadi pada Pirlo. Nicolo Barella adalah seorang gelandang dengan keterampilan teknis yang hebat, dia memiliki fase bertahan yang hebat dan fase ofensif yang hebat. Ketika Anda tidak dapat memecahkan kebuntuan dalam sebuah pertandingan, sangat penting untuk menjaga perhatian Anda tetap tinggi dalam pertahanan dan di pertandingan melawan Atletico, Barella tampil sangat bagus. Hakan Calhanoglu dalam wawancara dengan DAZN mengatakan, beberapa bulan yang lalu saya mengatakan bahwa saya adalah salah satu regista terbaik dan tidak ada yang percaya pada saya, tapi saya selalu percaya pada diri saya sendiri, saya tahu kualitas saya dan saya tidak takut pada siapapun. Saya selalu berbicara baik tentang pelatih Simone Inzaghi, dia memanggil saya untuk datang ke sini setelah kejuaraan Eropa, saya berterima kasih padanya. Lalu dia menempatkan saya dalam peran ini, dia adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki hati yang hangat dengan para pemain. Jika kita melihat jalur kami sejak tahun pertama, kami mengalami pertumbuhan besar bersama, kami para pesepak bola juga mengetahuinya. Ketika saya tiba di Inter, Piero Ausilio, pelatih dan rekan satu tim memberikan bantuan besar kepada saya, ini adalah keluarga besar. Lalu saya mencapai titik nol, dan pada akhirnya keputusan ada di tangan klub, tapi saya ingin tetap di sini. Di Inter saya merasa terlahir kembali, saya mengalami masa sulit, tapi di sini mereka mengangkat saya, dan saya menjadi dewasa sebagai seorang pria. Saya orang yang emosional, saya hidup dalam sebuah situasi sulit tetapi semua orang di sini membantu saya. Kemudian lagu yang dipersembahkan oleh para penggemar untuk saya memberi saya lebih banyak energi. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa bagi saya, Inter berbeda, dan itu tidak dapat dijelaskan.
Nicola Berti kepada Corriere dello Sport mengatakan, dalam perannya, di Eropa, Barella adalah yang terkuat yang pernah ada. Saat pertandingan Inter versus Atletico kemarin, saya berada di pinggir lapangan dan setelah 10 menit pertandingan saya secara naluriah akan memanjat untuk mengambil sarung tangan yang baru saja dilempar Barella. Dan saya berpikir untuk menyuap seseorang untuk memberikannya kepada saya. Barella dalam performa yang sangat bagus, pemain gila, dan saya pikir dia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Saya harap Inter tidak mengorbankan Barella di musim panas nanti. Barella, Lautaro dan Dumfries harus dilindungi. Klub seperti Manchester City punya sarana untuk melancarkan serangan terhadap pemain setingkat Barella, tapi saya berharap Inter menolaknya karena tim dapat melakukan lebih baik dibandingkan tahun lalu, dan dengan hasil ini, akan mengirimkan pesan baru ke Eropa. Dilansir FC Internews, kedatangan Francesco Calzona di bangku cadangan Napoli dan debutnya di Liga Champions menjadikan Napoli menjadi klub ketiga di Italia yang memiliki 3 pelatih berbeda di edisi yang sama kompetisi top Eropa. Faktanya, hal ini sudah terjadi di Inter pada musim 2003-2004 dan di Roma pada musim 2004-2005.